Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. DPR RI akhirnya mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Pemerintah yakin KUHP hasil revisi ini lebih berorientasi pada keadilan korektif dan rehabilitatif. RKUHP ini disahkan itu musibah atau berkah sih menurut Anda? Jelas merupakan berkah. Kenapa berkah? Mengapa? Karena kita mencoba meletakkan dasar-dasar hukum pidana untuk disesuaikan dengan paradigma hukum pidana modern yang tidak berorientasi pada keadilan retributif yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, tetapi berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan balas dendam tuh hukum Romawi ya, mata ganti mata gitu ya? Gigi ganti gigi. Gigi ganti gigi ya, jadi, sekarang diubah menjadi lebih restoratif gitu? Lebih korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Beberapa pasal dalam KUHP yang baru ini menuai kontroversi. Pasal-pasal kontroversial tersebut dianggap kurang jelas, karet, bertentangan dengan hak asasi manusia, bahkan berpotensi memangkas ruang demokrasi dan kebebasan publik. Ada dua hal. Pertama, kita menolak pasal 240 RKUHP yang dalam isinya begini. Setiap orang yang menghina pemerintah, lembaga negara di muka umum dipidana 3 tahun. Itu pasal 240. Kemudian pasal 218 yang mengatur pidana presiden. Setiap orang yang menghina presiden, wakil presiden diancam 3 tahun. Ini kan akan mematikan demokrasi. Dan itu mematikan perjuangan mahasiswa. Kenapa? Nanti juga wartawan tidak bebas ngomong. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli menegaskan dengan pengesahan KUHP baru ini, pemerintah tidak bermaksud membungkam kritik masyarakat. Penyerangan harkat martabat tidak berarti kritik. Harkat martabat, sesuatu yang berbeda, mohon dibaca. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Kritik Dewan Pers sudah dibuat lagi penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berpendapat bahwa KUHP baru dinilai belum bersih dari pasal-pasal peninggalan kolonial. Apakah KUHP yang baru masih mengandung pasal-pasal kolonial? Masih. Yang dianggap sudah dihapuskan oleh pemerintah. Nah, menurut saya masih. Sebagai contoh pasal penghinaan presiden. Kalau kita bandingkan dengan pasal tentang penghinaan kepada Ratu Belanda misalnya di masa itu, masih sama, mirip. Bahkan sekarang Belanda sudah tidak punya itu misalnya. Jadi kalau dikatakan sudah bersih dari pasal-pasal kolonial, enggak juga. Saya ragu. Sejumlah media asing turut menyoroti pengesahan RKUHP oleh Parlemen Indonesia. Pasal 413 ayat 1 bagian keempat menjadi sorotan karena dianggap melanggar jaminan privasi seseorang. Bagi pemerintah, aturan ini adalah kompromi antara pihak yang menjunjung tinggi jaminan privasi dan pihak yang memegang erat norma agama. Ada 2 daerah secara diametral itu. Saya lupa satu provinsi, tapi itu dikritik. Pemerintah dikritik karena mengapa harus mengatur pasal yang masuk pada ranah privat. Tapi ketika kita ke Sumatera Barat, pemerintah dihujat, tidak tegas. Kenapa ini delik aduan? Ini kan melanggar moral agama. Nah, pada titik ini kita harus punya pilihan. Jadi kita mengambil the middle way. Lebih lanjut, Prof. Edi menerangkan bahwa tindakan atas hubungan tanpa ikatan pernikahan hanya dapat dilaporkan oleh pasangan, orang tua, atau anak sehingga tidak akan merugikan wisatawan asing. Turis asing tidak perlu khawatir karena tidak perlu khawatir karena ini adalah delik aduan absolut. Kalau seseorang dua orang datang dari luar negeri berpasangan begitu, mereka nginep di kamar hotel, karena ini delik aduan tidak mungkin ada penggerbekan, tidak mungkin ada shipping. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa melapor ini kan hanya orang tua atau anak dari pasangan mereka ini, yang notabene kan ada di luar negeri. Itu. Atau kalau misalnya salah satu sudah berkeluarga, yang bisa mengadukan hanya suami atau istri mereka.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan Indonesia sangat menghormati ranah privat, sehingga KUHP baru dipastikan tidak akan mengganggu kegiatan wisatawan. Ya, kita pastikan, kita sosialisasikan wisata di Indonesia aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan dari hasil pantauan kami di 2 bandara utama kita, Jakarta dan Bali, justru ada peningkatan wisatawan mancanegara yang datang. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto mengakui RKUHP yang disahkan masih jauh dari sempurna. Bambang menjelaskan jika masyarakat masih kurang setuju dengan RKUHP, mereka dipersilakan untuk menempuh jalur hukum. Kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Oleh karena itu yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada, silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Anggota DPR fraksi Demokrat Santoso mengutarakan bahwa dengan KUHP ini, pemerintah juga harus mampu menjamin terpenuhnya hak-hak masyarakat, terutama hak atas kebebasan berpendapat. Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu. Karena itu, perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. KUHP baru telah disahkan. Publik masih memiliki waktu hingga 3 tahun ke depan untuk mengkaji dan mengevaluasi pasal demi pasal dalam KUHP yang baru ini. Sejatinya, setiap aturan dan perundang-undangan harus mampu menjamin kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga di negeri ini.